Hai guys, saya Aisyah Ayura Sarwanto, absen 1 di kelas 7A. Saya Marcinda Giza Sabriastuti, absen 17 dari kelas 7A. Saya Steviana Kumaladani, absen 30 dari kelas 7A. Saya Nazifah Kurato ini absen 22 dari kelas 7A. Yo, hai guys. Hari ini kita akan belajar materi PS tentang Kerajaan Samudra Pasai. materi ini termasuk materi kelas 7. Langsung saja simak videonya. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam dikenal dengan sebutan kesultanan dan rajanya disebut sultan. Kesultanan Islam di Indonesia diperkirakan mulai lahir sejak abad ke-13 Masehi. Berikut ini akan dibahas beberapa kesultanan Islam yang ada di Indonesia dan berbagai materi lainnya tentang kerajaan-kerajaan Samudra Pasai. Materi yang kami bahas di sini adalah kerajaan pertama Islam yang berada di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai berdiri antara tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Letaknya di sebelah utara Perlak di daerah Lok Sumawe, sekarang pantai timur Aceh, dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Sultan yang pernah memerintah Samudra Pasai antara lain adalah Sultan Malik Al-Saleh, memerintah pada tahun 1285 sampai 1297. Yang kedua, Sultan Malik At-Tahir, memerintah pada tahun 1297 sampai 1326. Dan yang terakhir, Sultan Mahmud Malik Az-Zair, memerintah pada tahun 1326 sampai 1345. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir merupakan Raja Samudra Pasai yang memiliki perilaku buruk. Pada masa kepemimpinannya yang dimulai sejak 1349, ia mencatat sejarah kelam bagi kesultanan yang sebelumnya tentram. Mengutip tajuk kejamnya Sultan Samudra Pasai dan Serbuan Majapahit, terungkap bahwa Sultan Ahmad Malik Az-Zahir sempat berahi kepada kedua putrinya, Tun Medam Pria dan Tun Takiah Dara. Sumber sejarah Kesultanan Samudra Pasai antara lain adalah: yang pertama, Marco Polo. Marco Polo lahir pada tanggal 15 September 1254. Marco Polo adalah saudagar sekaligus petualang dan pengarang asal Venesia yang berkelana ke berbagai pelosok Asia lewat jalur sutra antara tahun 1271 sampai 1295. Marco Polo pernah singgah di Perlak pada tahun 1296 Masehi. Kisah-kisah petualangannya dibukukan dengan judul Petualangan-Petualangan Marco Polo yang terbit sekitar tahun 1300. Yang kedua, Ibnu Batutah. Ibnu Batutah atau Muhammad bin Batutah yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati At-Tanji bin Batutah adalah seorang alim cendekiawan Maroko yang pernah berkelana ke berbagai pelosok dunia pada abad pertengahan. Dalam jangka waktu 30 tahun, Ibnu Batutah menjelajahi sebagian besar dunia Islam dan banyak negeri non-muslim, termasuk Afrika Utara, Tanduk Afrika, Afrika Barat, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Tiongkok. Naskah surat Sultan Zainal Abidin. Sumber sejarah ini berupa sebuah naskah yang ditulis oleh Sultan Zainal Abidin pada tahun 1518 Masehi. Runtuhnya kerajaan Samudra Pasai dilatar belakangi dengan beberapa faktor, di antaranya serangan dari bangsa Portugis dan kemudian Samudra Pasai yang dikuasai oleh Kesultanan Aceh Darussalam. Masa kejayaan Kesultanan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berhasil mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir II pada tahun 1326 sampai 1345. Di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Dilansir dari Indonesia Heritage,
1996, makam Malik Al-Saleh dengan angka 1297 adalah batu nisan tertua yang ditemukan. Nisan yang dikenal sebagai batu Aceh itu dikembangkan menjadi nisan khas bagi penganut Islam di Indonesia. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah melihat sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Bye-bye.